Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Wow, senang banget rasanya di hari ini kembali lagi bareng aku Amar di our podcast Connect Visip UMSU. Creativity, Objective, Networking, Natural, Capable, and Trends. Trends. Wow. Di hari ini kayaknya berbeda banget ya. Rasanya Amar hari ini cukup happy, cukup ceria karena ini ada sebuah hal yang menarik yang bakal kita informasikan ke kalian. Ya, kita berharap tentunya di hari ini semoga teman-teman yang menonton podcast kita di hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, sesuai dengan versi terbaiknya kamu. Amin. Dan today, we are not just talking ya. Kita bakal exploring something exciting. Wow, what is that? Ya tentunya di hari ini aku bakal spill sedikit ya. Episode kali ini kita bakal ngebahas topik yang lagi banyak banget menjadi incaran-incaran anak muda, khususnya Gen Z yang baru saja lulus dari SMA. Wow, apa itu? Ya tentunya kita bakal berbicara tentang dunia perkuliahan, especially for the international class at Visip UMSU. Wow. Dan tentunya di hari ini kita bukan bahas soal perkuliahan saja, tapi tentang bagaimana pengalaman belajar, vibes-nya, kemudian mindset yang lebih luas, serta peluang yang lebih besar. Nah, ada penasaran kalau kita kalau gitu kan jadi sangat semangatnya nih teman-teman semuanya ya. Pada penasaran, Amar juga penasaran ya, karena seperti biasanya kali ini Amar juga nggak sendirian ya. Seperti pada umumnya juga kita bakal ditemanin nih sama sosok yang luar biasa pastinya yang bakal memberikan insight-insight yang menarik, ya powerful, dan juga membuat kita jadi lebih berenergi lagi melakukan berbagai hal yang positif. Langsung saja kita akan undang narasumber kita di hari ini dari mahasiswa internasional Visip UMSU. Welcome our student. Ya. Nah, boleh kita persilakan untuk menduduki singgasana di luar biasa di hari ini. Iya, ini ada yang tampan dan juga ada yang cantik. Ya, kita mau kenalan dulu. Sengaja Amar nggak nyebutin namanya siapa karena kita bakal kenalan dulu nih. Iya, aku mau kenalan dulu nih. Mau dari ini ngomongnya harus bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya enaknya ya? Oh bebas, karena sama ada internasional. Tapi biar semuanya dapat informasinya kita ya pada umumnya aja ya kan. Oke, kita mau kenalan dulu nih sama yang di sebelah aku, boleh? Okay, hello everyone and hello Bang Amar. Halo. So I'm Salsabila Makeup Pagbay. People call me Salsa or Mika. So I'm from international students from Visip UMSU and I'm from 4 semester students. Wow, jadi lebih enaknya dipanggil Salsa atau Meka nih? Salsa aja. Salsa aja, tapi kalau di kampus di kelas memang biasa dipanggil Salsa berarti? Iya, karena Salsa karena juga Mika. Oke, lebih seringnya? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke, Salsa. Nah, kalau di sebelah Salsa ada siapa? Boleh kita kenalan? Okay, hello everyone. Nice to meet you. My name is Muhammad Nafis. Currently, I'm an international class student from the study program of Communication Science. Salam kenal semuanya, nama aku Muhammad Nafis. Saat ini aku adalah mahasiswa semester 4 dari Prodi Ilmu Komunikasi, Visip UMSU kelas internasional. Wow, luar biasa sama-sama dari semester 4 ya. Iya, Luar biasa, tepuk tangan dong buat Nafis dan juga Salsa. Gimana rasanya hari ini bergabung di Connect Visip UMSU, Salsa dan juga Nafis?
dari saya dulu aja. Boleh. Maybe a little bit nervous karena ini awal pertama kali ya diundang sama Bang Ahmad juga dan pertama kali di sini. But it's okay, let's naturally Yes. like flow karena ini juga sebagai awal janjangan pertama aku Mhm. untuk menjadi public speaking yang akan hebat akan nantinya. Oke, kalau dari Nafis hari ini gimana rasanya di podcast kita? Okay, so first of all, thank you very much for Visip Umsu because I'm very honored that I'm invited as the delegation of international class to speak about what I want to share with my friends and fellows today. Sebelumnya saya sangat berterima kasih dan juga bangga ya karena bisa diundang sama Visip Umsu untuk bisa berbagi ke kawan-kawan semua kira-kira informasi apa aja sih yang bakal bisa kita ketahui soal kelas internasional Bang pada pertemuan kali ini. Wow, that's so cool, right? Keren banget ya. Yeah, and also bonus. Keren banget ya teman-teman ngelihat public speakingnya dan juga conversationnya with English luar biasa kan. Itu baru sekilas nih. Kita bakal korek-korek lebih dalam. Kita bakal masuk pembahasan kita di hari ini ya. Oke. Amar juga mau nanya nih yang gak kalah penting adalah kalian seberapa sering nih awal mulanya mengenal bahasa Inggris dulu. Oke, jadi sebenarnya jika kita berbicara soal penggunaan bahasa Inggris, kami itu sudah ditekankan sedari awal. Ketika kami masuk bergabung menjadi bagian dari kelas internasional, kami sudah ditekankan oleh para dosen dan juga orang menyeleksi kami khususnya dari pihak UMSU sendiri, tolong usahakan ketika nanti kita sudah menjadi bagian dari kelas internasional, kita sudah menggunakan bahasa Inggris. Namun tidak apa-apa jika masih terbata-bata, asalkan kita ada usaha untuk mau belajar. Gitu. Jadi tidak harus sempurna dulu, yang penting ada usahanya dulu. Oke, that's good. Ya, nggak harus sempurna, karena nggak ada yang sempurna ya. Di Iya, benar. yang sempurna itu That's hanya Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, alright. Kita mulai dari yang paling basic dulu nih. Boleh dong diceritakan sedikit tentang awal mulanya kenapa memilih Visip Umsu nih? Mungkin dari Salsa dulu. Oke, awal memilih dari Visip Umsu mungkin dulu saya pernah coba di USU. Awalnya pengen mencoba psikologi dan juga kedokteran. Ya meskipun sakit juga ya ditolak oleh USU, tapi it's okay karena itu bukan sebuah kegagalan membuat kita untuk mudah menyerah. Itu membuat kita lebih maju ke depan karena tidak hanya satu itu tujuan saja karena masih banyak masih banyak peluang lainnya. Waktu pertama kali saya masuk ke sini, saya diskusi sama orang tua saya Oke. antara di Unpri dan juga UMSU. Oke. Bagaimana Ada membagi- dua pilihan kampus swasta, salah satunya ada UMSU. Iya betul. Oke. Soal itu karena di UMSU kan belum ada psikologi. Oke. Sedangkan di Unpri ada psikologi. Dan di situ saya tanya sama orang tua saya, yang mana sih yang lebih bagus? Apakah di UMSU atau di Unpri? Nah, orang tua saya mengajukan bahwa di UMSU aja karena ada kelas internasionalnya. Nah awalnya saya tertarik juga karena dari kecil saya sangat suka belajar bahasa Inggris. Karena kelas internasional juga Visip baru dibuka saat itu, makanya saya mengajukan di kelas internasional. Dan saat inilah saya juga berada di kelas internasional dan kelas internasional sangat the best. Wow, give a plus for our class di international class ya. Oke. Kemudian kalau dari Nafis gimana nih? Oke Bang, jadi buat teman-teman semua, sebenarnya awal kenapa aku bisa masuk Visip Umsu itu karena waktu itu ketika masih SMA saya ditolak Bang ya, oleh salah satu kampus pilihan. Nah waktu itu saya nggak langsung nyerah gitu, saya ngelakuin riset soal kampus-kampus swasta yang ada di Kota Medan. Oh, Jadi saya melakukan background checking dulu, kira-kira dari sekian banyak universitas swasta di Kota Medan, dari segi program yang ada banyak kolaborasinya dengan perusahaan dan juga pemerintah, itu kira-kira mana yang potensialnya baik secara akademik, profesional, dan juga personal itu emang benar-benar mendukung kebutuhan masa depan saya ke depannya. Dan waktu itu saya udah bandingkan dengan banyak pilihan dan saya memutuskan bahwa saya UMSU adalah yang terbaik. Mengapa? Alasannya sederhana. Karena saya sudah melihat dari jumlah UKM pertama, ada seberapa banyak UKM yang ada di sini. untuk mendukung mahasiswa-mahasiswanya Iya, ya. benar sekali. Oke. Dan juga selanjutnya kira-kira ada program apa aja Benar. yang bekerja sama dengan UMSU. Contohnya yang dikenal di sini seperti PKM Iya. dan juga PPK Ormawa dan juga sejenisnya. Ada peluang beasiswa juga. Iya, benar sekali. Oke, jadi itu yang membuat Nafis akhirnya memilih
untuk melangkah belajar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Benar, Oke, dua-dua punya karakter yang berbeda. Yang satu by share to parents ya, discuss. Yang satunya lagi by research. Wow. Jadi kayak di kelas internasional itu jadi kelihatan nih kalau kerjasama. Jadi ada yang satu suka discuss, ada yang by researchnya juga. Mindset makin luas nih. Oke, jadi kita mau nanya juga ya. Akhirnya udah memilih UMSU dan memilih FISIP. Terus kenapa memilih ilmu komunikasi dan mengambil kelas internasional? Nah, dari Nafis dulu nih. Mengapa mengambil ilmu komunikasi dan mengapa mengambil kelas internasional? Jadi ini sebenarnya ada cerita yang menarik, Bang. Awalnya saya ini bahkan tidak tahu kelas internasional itu ada. Oke. Awalnya saya itu ilmu komunikasi kelas B waktu itu, masih di reguler. Di reguler. Tapi di channel saluran WhatsApp untuk fakultas, saya ada melihat nih, tiba-tiba ada open recruitment, welcome international class of FISIP UMSU, gitu. Jadi saya langsung coba daftar, gitu. Dan kenapa saya mengambil ilmu komunikasi? Karena saya rasa ini adalah sebuah pilihan yang paling relevan sama kebutuhan masa depan saya. Yaitu saya ingin bekerja, salah satu pilihannya antara sebagai diplomat atau sebagai seorang konsultan yang bekerja di perusahaan consulting. Dan saya ngerasa bahwasanya kemampuan ilmu komunikasi itu sangat berkaitan sama problem solving yang mana sangat dibutuhkan dalam dua pekerjaan tersebut. Bener banget. Jadi udah ada plan ke depannya ya. Jadi mau ngambil jurusan ini ataupun ngambil program studi ini, kita udah tahu plannya ke depan kalau by Nafis seperti itu. Iya, benar sekali. Oke, kalau dari Salsa, versi Salsa gimana? Kenapa memilih ilmu komunikasi akhirnya? Karena saat ini sebelumnya dari psikologi dan ilmu komunikasi juga. Oke, tapi kenapa memang memilih ilmu komunikasi dari dulu? Karena dari dulu itu saya suka membuat konten gitu Bang, dari kelas SMA. Jadi di situ saya aktif buat konten, terus di endorse juga dari brand-brand lain. Wow, luar biasa. Dan juga sering ngikutin ajang-ajang putri kebudayaan gitu. Oke, dan ngelihat jurusan yang sesuai dengan bakat itu di jurusan apa, tepatnya di ilmu komunikasi gitu ya. Kalau boleh tahu konten-konten apa yang Salsa suka buat? Suka buat video konten produk, terus ada email juga, Oke. terus tentang konten visit gitu. Oke, nanti kita bakal buat kontennya. Boleh. Jadi teman-teman yang lihat juga nanti kalaupun misalnya kalian bergabung ke FISIP UMSU jumpa sama Salsa, jangan lupa tag konten juga. Gak apa. Siapa tahu juga diundang endorse juga nih. Insya Allah. Oke, nah tadi udah alasannya udah kita dengar kenapa memilih ilmu komunikasi, tapi pada akhirnya kenapa memilih kelas internasional di Salsa? Memilih kelas internasional. Nah, sama seperti Nafis bilang, karena awalnya saya masih di kelas reguler. Oke. Nah, karena ada rekrutmen di kelas internasional, jadi saya karena suka dalam bahasa Inggris, jadi saya pengen mengembangkan bahasa Inggris itu lagi ya. Bukan hanya menjadi standard level, tapi lebih ke high level lagi dengan bahasa Inggrisnya lebih jelas. Dan itu sangat peluang bagi di negara kita, apalagi itu udah termasuk ke global internasional di dalam bahasa Inggris. Nah, jadi di kelas ilmu komunikasi ini juga termasuk ke dalam cita-cita saya Bang, dalam diplomat. Dan disitulah saya merasa kayak, oh ini kelas saya ambil, jurusan yang saya ambil sangat tepat untuk cita-cita saya. Oke, keren banget ya teman-teman. Nah, tadi kita udah mendengarkan the reason how they choose the international class. Nah, kali ini kita mau dengar tentang pengalaman belajar ya di kelas internasional itu seperti apa. Experience banget. Iya, karena ini benar-benar membuat kita penasaran juga apa yang menjadi pembedanya, gimana vibes-nya, ambience-nya itu seperti apa. Nah, gimana sih sistem pembelajaran yang kalian rasakan selama mengikuti kelas internasional? Is it different, lebih challenging, atau justru seru dan ada rasa-rasa menegangkan atau gimana nih? Mungkin boleh dari Salsa dulu. Ya, mungkin ya suasana di kelas internasional mungkin seru abis itu kawan-kawan di internasional tuh sangat excited, terus open minded, terus waktu diskusi itu kita meskipun berbeda pikiran kita juga saling berdebat gitu ya Bang. Okay. Saling berantem juga, nggak berantem kali sih, maksudnya kayak bertukar pendapat, oh ini dan segala macam, tapi kami memiliki satu pemikiran. Oke, itu rasanya yang dirasakan ya. Kalau dari Apalagi, Hah? oh ada satu lagi. Apa tuh? Karena kan di
di kelas internasional kan itu harus full English ya Bang. Oke. Jadi kalau misalnya grogi atau misalnya baru pertama kali pemula bahasa Inggris, it's okay karena di situ pun dosen dan juga mahasiswa sama-sama belajar. Jadi take easy aja. Oke. Jadi learn together ya antara dosen dan juga mahasiswa. Oke, kalau dari Nafis gimana pengalaman belajar di kelas internasional? Oke Bang, ini sebenarnya ada satu cerita menarik lagi. Boleh. Apa tuh? Saya Saya suka banget nih kalau udah mendengarkan cerita-cerita yang menarik ya. Oke, boleh Nafis? Awalnya saya pikir sebelum join ya, bergabung menjadi bagian dari kelas internasional Fisikungsu, karena waktu itu pertama kali juga saya bergabung sama lingkungan yang menuntut untuk menggunakan bahasa Inggris. Saya pikir orang-orang di dalam itu satu bakal sangat kompetitif. Oke. Habis itu yang kedua juga bakal sangat selektif pergaulannya, dan juga mungkin hawa suasana dalam kelas itu kan Benar. berat gitu. Itu dalam pikiran Dalam masih pikiran. ya, yang belum tentu Ya. terjadi. Benar sekali. Jadi sebelum saya masuk kayak mikirnya kayak gitu. Tapi rupanya pas saya udah masuk, orang-orang chill, sangat chill. Orang-orang sangat santai gitu. Dan juga really. Dan juga Okay. sangat enak buat diajak berbaur gitu. Betul. Maksudnya bukan hanya di dalam kelas, tapi bahkan di luar kelas. Kita kalau misalnya ada jumpa juga saling nyapa, dan juga pergaulannya saya bilang juga cukup sehat gitu. But can I know how many person at the class? 15. There are 15. 15%. 15% in our class. So for the information, any student sebelum masuk ke kelas itu, they not can speak English. I mean, like that. Ada nggak beberapa yang tidak berbahasa Inggris gitu? Ada saya satu Oke. tapi dia meskipun he cannot speak English but he try to speak English with a beginner language. Oke. Jadi But, jadi makanya itu saya bilang meskipun kita belum bisa berbahasa Inggris secara kayak Nafis secara lancar, tapi nggak apa-apa karena dosen dan juga mahasiswa juga sama-sama belajar. Oke, jadi konsepnya adalah support each other nih. Betul. Oke, seru banget ya tentunya belajar di kelas internasional karena tadi ada awalnya mikir ini bakal kompetitif, overthinking, ternyata anak-anaknya chill banget nih. Chill banget. Malah kayak saling ngebantu juga gitu ya. Oke, nah yang juga nggak kalah penting nih, seberapa sering sih penggunaan bahasa Inggris dalam kegiatan perkuliahan? Karena kita penasaran banget ya, apakah memang nggak ada pakai bahasa Indonesia di dalam kelas kayak gitu? Sedangkan secara kita dari lahir menggunakan bahasa Indonesia gitu yang diajari sama orang tua kan. And how do you adapt with that? Dan karena ini pasti juga concern banyak juga bagi mahasiswa-mahasiswa lainnya ya. Mungkin dari Nafis dulu. Oke Bang. Jadi kalau misalnya kita pakai sebuah tolak ukur ya, saya rasa kalau misalnya kita gunakan perbandingan dalam bentuk persenan. Oke, tolak ukurnya dari mana nih? Pakai sentimeter kalau kita? Persenan. Oke, relax aja ya. Mungkin bahasa Inggris itu bisa 60 to 70%, 60 sampai 70%. Sedangkan untuk bahasa Indonesia itu bisa 30 to 40%. Oke. Jadi saya rasa masih didominasi secara mayoritas oleh penggunaan bahasa Inggris. Sebagai contoh, ketika kita sedang melaksanakan ujian ya, baik ujian tengah semester, mid exam, or final exam semester akhir, di situ kita bisa melihat bahwasanya dalam pembelajaran itu semua mata kuliah soalnya dalam bahasa Inggris, dan kami juga dituntut untuk menjawabnya dalam bahasa Inggris. Oke, but can I know how do you feel when you see the paper on the mid test ya? Itu menegangkan, deg-degan, apa kayak udah harus kejawab nih atau gimana nih dari Salsa dulu coba? Deg-degan sih, kayaknya so nervous, tapi karena udah terbiasa juga karena di dalam kelas juga sering memakai bahasa Inggris, terus juga awal pertama semester itu kan sering udah dikasih pakai bahasa Inggris ya Fis. Iya, Jadi pakai kayak bahasa udah Inggris dari biasa awal. aja sih Bang. Oke, jadi baik itu presentation juga di kelas Sama diskusi. Full bahasa Inggris. Full English. Oke, on PowerPoint juga. On PowerPoint betul. also. Tapi kalau misalnya dosennya minta bahasa Indonesia, pasti kami akan mentranslatekan yang ke bahasa Indonesia. Jadi bisa kita mix. Ya, Mm-mm. benar sekali. Oke, jadi tetap ada mix dengan bahasa kita dan juga bahasa Inggris Nah, ya. Karena memang namanya juga kelas internasional, pasti bagaimana kita untuk meningkatkan kualitas bahasa Inggris kita juga, kemudian meningkatkan bisa dibilang mengetahui ya informasi-informasi di luar kampus khususnya di berbagai negara juga ya. Nah, kalau kalian rasakan
dengan pasti kan teman-teman kan Salsa dan juga Nafis nggak hanya berteman di lingkup kelas internasional aja ya. Iya, pasti ada di luar itu. Pasti juga ada di luar kelas dari kelas internasional. Pernah sharing nggak sama mereka gitu gimana belajar yang mereka di kelas reguler atau di kelas internasional ternyata begini, gimana kalian Kak Nafis dan juga Salsa merasanya gitu? Ada sedikit yang berbeda kah? Ada yang benar-benar kayak wow ternyata aku feel grateful nih untuk join in this international class. Ada. So one thing that difference the regular class and the international class based on my experience when I'm being part of it is first the learning is focusing on project base. Jadi salah satu pengalaman yang paling saya rasain banget, paling terasa kalau kita melihat antara kelas biasa dan juga kelas internasional adalah di kelas internasional banyak tugas itu berbasis pada project. Gitu. Jadi sekarang ketika kita semakin naik semesternya, tugas-tugas yang bersifat tulisan itu sudah semakin sedikit. Kita lebih difokuskan untuk bisa mempresentasikan apa yang sudah kita pelajari. Jadi bukan cuma sekadar membaca atau menulis, tapi juga kita dipaksa untuk bisa memahami. Begitu, Bro. Oke. Kalau dari Salsa perbedaannya gimana? Perbedaannya, I think the most is the same, the vibes, Oke. but only using the language with the Okay. international Benar. and the regular. But in the international we all using full English, but in regular using bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya di kelas internasional itu kita bukan hanya untuk sekedar cakap bahasa Inggris juga ya, tapi kita disuruh sama dosen untuk lebih open minded. Terus pembicaraan kita harus lebih fluent, nggak boleh gagu-gagu meskipun kita sering grogi ya saat presentasi. Tapi kata dosen bilang kayak ya udah bawa santai aja, nggak usah terlalu gugup karena kan kita sebagai mahasiswa ya juga sebagai belajar. Lama-kelamaan pun makin terbiasa juga dengan hal itu. Still same, but any some different ya. Yeah. Kayak lecture still same, Yes. kemudian topik topik pembahasan pasti sama ya dengan kelas reguler. Pertemuan pertama ngebahas ini, pertemuan. Cuman the system to inform the topic mungkin ya, sistemnya atau cara belajarnya kayak tadi yang Salsa sebutkan ya, mungkin itu yang menjadi pembedanya. Dan apalagi di kelas internasional menggunakan bahasa Inggris. Iya, benar. Luar biasa, keren-keren nih anak-anak kelas internasional ya. Nanti kayaknya sesekali mungkin boleh kita buat games gitu ya. Oke, dari semua perjalanan ya, khususnya di kelas gitu kan, setiap proses pasti ada tantangannya ya. Menurut Nafis dan juga Salsa, what is the biggest challenge selama kalian menjalani perkuliahan di kelas internasional? Dari Salsa, Experience ya, the biggest challenge-nya itu apa nih? the Ya. biggest challenge. Mungkin dalam public speaking ya. Karena awalnya itu Salsa susah banget public speaking sih bang dari SMA. Nah Oke. jadi karena susah itu, tapi Salsa mencoba untuk lebih kayak percaya Salsa bisa mengubah dalam public speaking hal apapun itu. Karena Wow. public speaking itu kan memang sangat berguna untuk diri sendiri dan juga dalam dunia pekerjaan. Nah saya pengen cerita bang, jadi di tahun lalu waktu semester berapa ya kita buat eventnya sih? Semester 2. Semester 2 bang, jadi semester 2 itu kami buat event satu kelas, jadi diajaklah sama Serafi. Saya jadi pembawa pembicaraan di situ di workshop. Speaker or master of ceremony or host? Speaker. Okay, as a speaker. Seperti di sini juga. Okay. Terus saya coba lah, karena awal pertama saya jadi speaker, saya kan merasa gugup. Saya bilanglah sama Serafi, saya merasa gugup lah, saya kayaknya nggak bisa melakukan hal Okay. itu. Tapi kata Sir bilang it's okay, itu karena menjadi awal jenjang kamu ke masa depan. Jadi udah let it flow, and then our event it's really fantastic, Wow. fun, cause have ice breaking, so the MC is more gak buat audiensnya itu kayak jadi kaku, jadi freak, enggak Yes. sama sekali, tapi lebih fun, lebih santai karena kan bahas sama sesama Gen Z. Jadi ya Okay. akhir acara itu menjadi menyenangkan dan juga banyak bawa manfaat yang sangat super wow gitu. Wow, keren banget ya, yeah. Because and also me, I ever see your step, yeah. I mean,
Mulai dari yang awalnya seperti apa, and you look at seperti apa sekarang, lancar banget bahasa Inggrisnya ya, kemudian juga public speakingnya luar biasa keren ya. Dan pastinya ya teman-teman, we never know, we never try. Yes, Right? betul. Oke, itu benar-benar pengalaman di semester 2 ya. Iya. Kita ada event dan kira-kira bakal ada lagi nggak nih? Bakal ada nanti. Akan banyak Bang, akan banyak variasi-variasi lainnya. Betul. Ada apa aja kira-kira project yang mau dibuat di kelas internasional? Oke Bang, mungkin ada salah ada dulu. Ada dulu nih. Kayaknya banyak berarti nih. Inisiatifnya tinggi ya. Iya. Tapi mungkin dari saya dulu Bang. Boleh, bebas. Jadi teman-teman ya, di dalam kelas internasional, Oke. project yang kami bikin nanti untuk bisa menunjang pengalaman mahasiswa inter Bang ya. Bukan cuma soal di dalam kelas doang, tapi kita juga bakal ada kegiatan di luar kelas. Contohnya seperti kami kemarin udah ngebikin talk show ya, full English, kami ngebahas soal karir dan pentingnya bahasa Inggris. Nah, selain itu, dalam jangka waktu ke depannya, jadi project yang kami lakukan bukan hanya itu, kami juga akan berusaha untuk mencari opportunity atau event-event internasional untuk bisa kita ikutkan mahasiswa internasional di dalamnya. Seperti yang terkini dan juga paling dekat, kami sedang berkolaborasi antar fakultas, antara kelas internasional, FISIP dan juga kelas internasional FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, baik dari semester 2, 4, dan juga 6 untuk ikut sebuah program pengabdian masyarakat atau social project mirip seperti PKM tapi levelnya internasional dan di bawah arahan lembaga dari PBB, namanya itu UN Millennium Fellowship. Nah teman-teman, ini masih dalam progres kami dan akan kami lakukan pendaftaran dalam waktu dekat. Nah, dan hal ini bukan cuma salah satu program yang akan kami laksanakan Bang. Kedepannya kami akan melaksanakan program-program lain yang sekiranya itu akan membawa kebermanfaatan bersama untuk anak kelas internasional itu sendiri. Wow, go internasional. This is the first step, by the way. Yes, ya mudah-mudahan ya dari kalian yang awal nih menjadi langkah panjang buat kita ke depannya semua ya, khususnya buat kamu yang mau bergabung juga menjadi bagian dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya di FISIP UMSU. Ya kita mau promosi dulu ya buat kamu yang mau bergabung di FISIP UMSU, caranya gimana? Boleh lihat cuplikan ini. Oke, jangan lupa daftar ya, kita tunggu kehadiran kamu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Iya, Ya. benar. Dan apalagi juga boleh nih bergabung di kelas internasional. Nanti Yes. bakal ada senior-seniornya, Nafis dan juga Salsa yang keren-keren luar biasa. Highly recommended. Yes. Yes. Oke, kita bakal lanjut lagi nih ya. Nah, selain dari proses dan juga tantangannya, nah di dunia akademik, kita juga penasaran nih, apa aja sih aktivitas yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa internasional di luar kampus? Luar kampus ya. Kayaknya Salsa nih yang suka nongkrong-nongkrong, mungkin cewek-cewek tuh hobi pulang kampus ya kita nongs kemana nih gitu ya. Instagramable boy. Hah? Very Instagramable. Iya bener. Itulah estetik banget Dia ya. kayak ngasih makan sosial media gitu. Oke, dari Salsa. Dulu dari kampus saya mengikuti ini sih Bang, lihat-lihat event kayak beasiswa. Oke. Terus kalau misalnya study abroad juga, saya juga lihat dari sosial media. Itu saya sering kerjain atau enggak saya buat konten creator oleh brand lain sih. Supaya tidak hanya di kampus doang, tetapi di luar kampus juga harus lebih aktif lagi dan produktif lagi. Oke, still produktif and still cuan. Karena kalau anak-anak Inji kan suka yang cari cuan Bang. Iya, nggak apa-apa ya. Karena Profit oriented berarti ya. bener, biar bisa mandiri gitu. Keren banget. Kalau Nafis, Realistis banget. kalau Nafis gimana di luar dari kampus aktivitasnya? Oke Bang, jadi sebenarnya kalau saya pribadi, me personally, the activities outside of the class ya, kegiatan di luar kampus, di luar kelas sebenarnya nggak jauh berbeda juga. Saya juga selama menjadi mahasiswa dari semester 1, 2, 3, dan 4 secara aktif itu selalu berusaha untuk mencari opportunities dan juga peluang-peluang, baik itu karir ataupun lomba-lomba, kompetisi yang bisa menunjang tujuan jangka panjang saya, baik melalui Instagram, dari internet, dan kalau misalnya mungkin ada yang bersifat group project atau mungkin sifatnya bersama, kadang saya juga share ke dalam grup kelas gitu. Jadi saya pengen kawan-kawan saya dari kelas internasional juga bisa ikut maju, kita sama-sama berkembang bareng-bareng nih, self improvement
dengan membawa nama kelas internasional. Oke, luar biasa ya. Itu aktivitas-aktivitas dari Salsa dan juga Nafis ketika di luar dari kelas ataupun juga di luar dari kampus. Nah, dari semua perjalanan itu tentu pasti ada momen yang paling berkesan ya. Oke, boleh dibayangkan. Apa pengalaman paling menarik yang pernah kalian rasakan selama menjadi mahasiswa kelas internasional? Mau siapa dulu? Nafis dulu. Boleh Pak, saya dulu. So the most memorable moment that I've been feeling when I'm being an international class is I'm really exposed to many international opportunities. Oke. Jadi kawan-kawan, selama saya menjadi mahasiswa internasional, mungkin yang paling berkesan Pak ya, karena saya aktif juga di kelas, saya sering nanya segala macam. Salah satu hal yang paling berkesan itu adalah ketika saya di tahun kemarin, tahun 2025, saya itu diajak menjadi volunteer oleh pihak dari UMSU, offering as international class student untuk menjadi penerjemah dan juga liaison, penghubung komunikasi ketika ada organisasi internasional bernama Education USA yang mengadakan event di auditorium UMSU di mana ada para dosen dan juga akademisi dari berbagai universitas di Amerika Serikat yang diundang di sana secara langsung untuk menjadi komunikator dengan masyarakat lokal di sini yang pengen kuliah di Amerika itu seperti apa. Jadi waktu itu saya itu ngomong secara langsung dengan berbagai dosen dan juga akademisi dari berbagai universitas yang asal dari Amerika Serikat ataupun yang di sekitar ASEAN. Contoh seperti ada dari NUS, ingat saya, National University of Singapore, dan juga saya ingat ada dari Arizona State of University of Arizona State dari Amerika. Dan waktu itu kemampuan bahasa Inggris saya benar-benar ditempa. Apa yang udah saya pelajari di kelas, apa yang udah saya terapkan di sana akhirnya benar-benar berguna di situ. Oke, keren sih, keren, beres. Saya di situ yang paling Good job. Benar-benar berkesan ya. Jadi kayak kita langsung belajar, kemudian kita langsung menerapkannya, ya kan? Itu waktu itu kalau boleh tahu semester berapa, Nafis? Waktu itu seingat saya antara semester 2 atau semester 3, Pak. Wow, benar-benar sih itu berkesan sih kalau menurut Amar ya. Karena langsung kita make a conversation with the lecturer from another country, and also can I know how you feel at the stage? Nervous. At that time. Yeah. Is it Well, nervous? yes, I think it's a mix. Saya rasa itu campuran banget. Pertama nervous, pasnya kita gugup, tapi at the same time I'm excited. Yes. Saya juga merasa tertantang. Oh, senang nih. Akhirnya apa yang udah kita pelajari, teori-teori itu semua kepake di sini. Jadi bukan cuma tersimpan di kepala kita aja. Oke, nah itu dia poinnya teman-teman ya. Tapi bersyukur ya, UMSU tetap melibatkan mahasiswanya ya, Iya, benar. dalam berbagai kegiatan. Contohnya seperti kegiatan yang besar saja, tepatnya acara tadi yang pernah Nafis ceritakan, Education ya, USA. Education USA. Nah, Nafis masih semester 3 udah dipercayain untuk menjadi translator ya, dan juga dialog bersama dosen-dosen di luar kampus. Jadi itu benar-benar buat kamu yang mau bergabung lagi-lagi ya, nggak ada rasa sesal karena kita di sini bukan hanya untuk belajar tapi ditempa langsung terjun bagaimana rasanya untuk sharing dunia-dunia internasional dan lain sebagainya, banyak lagi pastinya. Oke, kalau dari Salsa yang paling berkesan apa? Tidak terlalu berkesan seperti Nafis ya. Oke, tapi it's okay ya. Don't feel like insecure, no. Karena kita setiap cerita dan perjalanan itu punya maknanya masing-masing. Benar. Oke. My memorable ya, mungkin lebih ke public speaking sih, punya Salsa lebih mantap, terus lebih berani untuk tampil ke depan. Karena awalnya saya itu pemalu bang. Oke. Karena nggak bisa public speaking, but it's okay. Karena disinilah saya bisa menjadi lebih pemberani, lebih aktif juga, ambil kesempatan dan juga saya lebih suka sekarang menjadi public figure dan juga public speaking. Oke, tapi sekarang udah berada di depan, udah nggak nervous kayak dulu lagi ya? Enggak sih, ada dikit aja nervousnya. Oke, keren banget, luar biasa ya pengalamannya, melihat tadi langsung terjun, kemudian juga Salsa langsung menyadari, wow, ada peningkatan nih kualitas dalam diri, value dirinya itu semakin meningkat pastinya. Oke, nah kita mau juga nanya, wow, ternyata ini sudah berapa menit ya kita ngobrol, tapi kalau mau lebih dalam lagi kalian boleh sharing ke kita, langsung aja tanya-tanya di kulik-kulik nih, kepo-kepoin Instagram kita di @visip.umsu, atau boleh juga tanya langsung ke Instagramnya Salsa di Salsa Binameka PRB. Oke, untuk Nafis
mu.nafis_. Oke, thank you. Mudah-mudahan ya obrolan kita di hari ini membuat lebih semangat lagi. Dan pastinya and last but not least, menurut kamu terakhir ya, Yep. Nafis dan juga Salsa, apa pengalaman yang paling, menurut kamu apa sih manfaat terbesar yang kalian dapatkan dari mengikuti kelas internasional ini? Oke, mungkin dari saya dulu ya. Oke. Pendapat dari benefit dari kelas internasional ini mungkin lebih dapat vibes dari teman-teman sekalian, terus kena lingkungannya juga hal yang positif, juga didukung oleh dosen-dosennya dan juga teman-teman di sekelas kita, di kelas di internasional. Terus public speakingnya juga lebih meningkat, terus lebih percaya diri, dan apapun itu jangan pernah takut menyerah untuk memulai duluan. Oke, dari Nafis? Oke. Jadi kalau misalnya dirangkum Bang ya, kita ringkas sebenarnya ada 2 poin. Kenapa hal yang membuat saya itu sangat berubah saya rasa selama di internasional kelas. Yang pertama, saya itu beneran dipaksa untuk bisa maju. Kenapa? Karena awal ketika saya bergabung dengan kelas internasional, saya minder. Saya lihat kanan kiri, kawan saya, udah ada duta dari kota ini, juara 1 ini, ada model ini, ada model itu, gitu. Jadi saya merasa tertantang, Mak, ini kok misalnya aku nggak bisa maju, aku bakalan tertinggal nih. Benar. Itu yang pertama. So it force me to become a better version of myself when I'm being a part of international class. And the second part adalah bagian yang kedua. Ketika saya menjadi bagian dari kelas internasional, of course, I will expose to be easily informed about the international communities earlier than other students. Jadi benefit lain yang saya dapat adalah ketika saya menjadi anak internasional, saya itu bakal bisa dapat informasi soal kegiatan-kegiatan yang potensial bisa kita laksanakan itu lebih cepat daripada mahasiswa lain, dan pastinya itu akan sangat menunjang kebutuhan karir dan juga masa depan kita. I agree with that statement ya, karena rasanya seru banget nih untuk bergabung di kelas internasional. Andai dulu waktu aku masih mahasiswa ada kelas internasional ya, Langsung gabung. langsung gabung. Meskipun agak Masih pemula ya. Gabung aja dulu, Bang. Ya biar makin choose public speaking kayak Salsa. Oh, iya. Oke teman-teman semuanya ya, thank you so much for sharing story, insight dan juga pengalaman yang inspiratif dari obrolan kita hari ini. Bisa melihat bahwa menjadi bagian dari kelas internasional divisi UMSU bukan hanya tentang belajar dengan bahasa Inggris, but it's more than that ya. Ini tentang how you grow, how you adapt, dan bagaimana kamu membentuk mindset yang lebih global. Nah, itu tadi kita telah membahas ya, luar biasa. Walaupun masih dalam beberapa waktu yang singkat, nanti mungkin ada kesempatan lagi kita bakal undang lagi Nafis dan juga Salsa mengenai tentang aktivitas-aktivitas seperti tadi, ada pengabdian internasional ya, ada time, ada moment ya yang pernah kalian dapatkan, nanti bakal kita sharingkan lagi di Connect Visip UMSU. And the last ya teman-teman, semoga obrolan kita hari ini membuka perspektif baru buat teman-teman semuanya, khususnya para siswa-siswa SMA yang baru saja lulus dan memilih kampus mana yang mau dipilih untuk berkuliah, dan especially yang lagi mempertimbangkan untuk masuk kelas internasional, boleh banget bergabung di kelas internasional ilmu komunikasi Visip UMSU. So because of that, I'm Amar dan juga bersama ada Nafis dan juga Salsa. Thank you for listening and see you on the next episode. Stay inspired and keep growing. Thank you and goodbye. Thank you guys.